Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakadana Putri dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 152117171313103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dasar higien dan industri tentang identifikasi potensi bahaya beserta pengendaliannya di lingkungan sekitar kita. Sebelum mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan sekitar, apa sih yang dimaksud hazard, resiko, dan pengendalian resiko itu? Menurut OHSAS 18001, hazard atau bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard dibagi menjadi dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard yaitu bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard sendiri, bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Yang termasuk safety hazard yang pertama yaitu bahaya fisik atau mekanik, yang kedua yaitu bahaya elektrik, yang ketiga yaitu bahaya kimia, chemical, yang keempat yaitu bahaya psikologi, yang kelima yaitu bahaya ergonomi. Sedangkan health hazard terdiri dari yang pertama yaitu bahaya fisik, yang kedua yaitu bahaya chemical atau kimia, yang ketiga yaitu bahaya biologi, yang keempat yaitu bahaya psikologi, dan yang kelima yaitu bahaya ergonomi. Resiko. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau sakit yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan. Lalu, pengendalian resiko itu apa sih? Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian risiko ada 5. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi di sini yaitu menghilangkan bahaya. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahaya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering atau rekayasa teknik, yaitu mengisolasi manusia dari bahaya atau memodifikasi mesin atau bahaya lainnya. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu merubah cara prosedur pekerjaan. Yang kelima yaitu APD, menggunakan alat pelindung diri pada pekerjanya. Yang pertama yaitu hazard elektrik. Potensi bahaya atau hazard dari video tersebut yaitu aliran listrik yang mengalir pada mesin jahit. Resikonya yaitu dapat menyebabkan tersetrum. Tersetrum sendiri dapat menyebabkan kematian. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi tidak dapat dihilangkan karena listrik merupakan komponen penting. Namun kita dapat mengurangi risiko dengan cara menghilangkan kabel yang sobek. Yang kedua yaitu substitusi. Dapat dilakukan dengan cara mencabut aliran listrik atau mengganti mesin jahit aliran listrik dengan mesin jahit manual atau genjot. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu kita dapat memasang alat pendeteksi aliran listrik pada mesin jahit, sehingga apabila terjadi konsleting atau tersetrum, maka mesin jahit atau aliran listrik otomatis akan mati. Yang keempat yaitu administrasi, menyampaikan pada penjahit tersebut untuk selalu memperhatikan kondisi mesin jahit, apakah terjadi masalah pada kabelnya ataupun pada bagian-bagian lain yang dapat memicu konsleting listrik. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan. Hazard fisika.
Potensi bahaya dari video tersebut yaitu getaran dari mesin jahit yang digunakan oleh pekerja jahit atau penjahit. Resikonya yaitu pekerja akan mengalami peningkatan risiko terkena carpal tunnel syndrome akibat gerakan berulang-ulang. Adapun pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber getaran dari sumber tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber gerakan dari mesin jahit, yang mana mesin jahit merupakan komponen utama dalam menjahit. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin jahit tersebut dengan mesin jahit yang lebih modern, sehingga akan mengurangi intensitas gerakan berulang pada pekerja. Hal tersebut juga dapat meminimalisir penggunaan waktu karena alat-alat tersebut dapat bekerja dengan cepat. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan mesin jahit bantalan empuk pada permukaan bawahnya agar ketika digunakan, getaran yang dihasilkan tidak terlalu keras. Yang keempat yaitu administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan terlalu lama dalam satu waktu sekaligus, terutama jika tangan sudah terasa sakit, karena getaran terlalu lama akan menimbulkan nyeri pada tangan dan jari yang berujung carpal tunnel syndrome. Selain itu, kita juga bisa memberikan sosialisasi mengenai carpal tunnel syndrome dan memasang poster bahaya carpal tunnel syndrome. Yang kelima yaitu alat pelindung diri, memberikan pekerja sarung tangan. Bahaya fisika selanjutnya yaitu bising yang dihasilkan oleh mesin jahit. Resikonya yaitu kebisikan dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pendengaran sementara ataupun jangka waktu yang lama. Pengendalian resikonya yaitu pertama, eliminasi. Dalam hal ini kita tidak dapat menghilangkan mesin jahit sebagai sumber kebisingan karena mesin jahit ini merupakan komponen penting dalam proses menjahit. Yang kedua yaitu substitusi. Sama seperti getaran, tentu mesin jahit keluaran terbaru seperti mesin jahit Juki akan memiliki tingkat kebisingan yang rendah dibanding dengan mesin jahit klasik. Apabila hal tersebut belum sesuai dengan kondisi keuangan kita, maka kita dapat menggunakan pilihan pengendalian lainnya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Kita dapat memberikan peredam kebisingan pada mesin jahit. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh mesin jahit tersebut saat digunakan. Tentunya semakin sedikit tingkat kebisingan yang dihasilkan akan semakin tenang pula kondisi dan kenyamanan di tempat kerja. Yang keempat yaitu administrasi, mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan mesin jahit yang benar. Selain itu, kita juga dapat memberikan himbauan atau tata cara penggunaan mesin jahit dengan cara menempelkannya pada dinding di tempat kerja. Yang kelima yaitu APD. APD yang dapat melindungi kita dari kebisingan adalah air muff dan air plug. Namun, APD tersebut sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian di atas. Sehingga tidak disarankan untuk digunakan apabila pengendalian di atas cukup membantu mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu hazard kimia. Dari video tersebut, potensi bahayanya yaitu pelumas mesin yang digunakan oleh penjahit. Resikonya yaitu pelumas mesin atau oli yang digunakan penjahit ini apabila diletakkan sembarangan akan mengkontaminasi makanan atau selain itu dapat juga menyebabkan terpeleset. Pengendalian resikonya yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan penggunaan pelumas mesin pada mesin jahit. Hal tersebut bisa saja dilakukan, tetapi mengingat mesin jahit yang digunakan masih klasik atau belum modern, maka apabila tidak diberi pelumas atau oli, dapat menyebabkan mesin jahit macet atau seret. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini juga tidak dapat dilakukan pergantian. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini juga belum dapat dilakukan. Yang keempat yaitu administrasi. Metode ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pemasangan tanda bahaya pelumas. Yang kelima yaitu APD. Kita dapat menggunakan safety boots agar apabila ada pelumas yang tumpah kita tidak terpeleset. Yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi.
Posisi tubuh yang membungkuk. Resikonya membungkuk dalam waktu yang lama dapat merubah susunan tulang belakang yang awalnya tegap menjadi maju ke belakang atau disebut dengan kifosis. Apabila hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka susunan tersebut akan menjadi permanen. Adapun pengendalian risikonya, yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan membungkuk ketika menjahit. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti kursi yang lebih tinggi ke kursi yang lebih pendek. Tinggi kursi ini harus sesuai dengan tinggi kita saat menjahit, agar ketika kita menjahit tidak terlalu bungkuk ke bawah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena ini menyangkut sikap pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan batas waktu menjahit tidak boleh dalam waktu yang lama. Selain itu, dapat juga dengan memberi sosialisasi bahaya posisi kerja membungkuk pada pekerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Dalam hal ini, pekerja dapat menggunakan penyangga punggung agar pada saat menjahit tubuh kita tidak dalam posisi membungkuk dan tetap tegak. Dengan bantuan alat tersebut, risiko kita terkena kifosis akan menurun. Bahaya ergonomi selanjutnya yaitu posisi menunduk terus-menerus saat menjahit. Risikonya yaitu hal tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri pada leher yang berakibat pada neck syndrome. Pengendalian risikonya pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan menunduk. Namun, kebiasaan menunduk tidak bisa dihilangkan, mengingat ketika kita menunduk itu menandakan bahwa kita harus memperhatikan jahitan kita. Apabila kita tidak dalam posisi menunduk dan melihat prosesnya, maka otomatis risiko kesalahan akan meningkat seperti terkena jarum, kain yang dijahit tidak presisi atau rapi. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti kursi dengan tinggi yang sesuai dengan meja mesin jahit. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, mengubah lokasi dan posisi menjahit lebih sesuai dengan postur tubuh kita yang sehat. Kita bisa menambahkan bantalan sebagai alas, memberikan kursi portabel yang empuk agar ketika kita lelah menunduk kita bisa istirahat sejenak dengan meletakkan punggung dan leher kita pada kursi. Kursi ini bisa kita modif dengan fasilitas pijat leher otomatis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat yaitu administrasi, selalu mengingatkan supaya penjahit melakukan stretching di sela-sela menjahit apabila leher sudah terasa nyeri. Selain itu, untuk mengingatkan kita juga harus menempel stiker untuk melakukan stretching di sela-sela waktu. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan penyangga leher, namun penyangga leher ini hanya penting untuk kita gunakan ketika sudah terdapat tanda-tanda neck syndrome. Sehingga kita lebih baik melakukan pilihan pengendalian yang lain terlebih dahulu. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard biologi. Potensi bahaya dari video tersebut yaitu tempat kerja yang kotor dan lembab. Tempat kerja yang kotor dan lembab ini dapat menyebabkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus berkembang biak sehingga dapat mengakibatkan pekerja terinfeksi virus atau jamur. Pengendalian risikonya yang pertama yaitu eliminasi. Kondisi ini tidak dapat dihilangkan karena sumber kelembapan itu berasal dari efek pencahayaan atau lampu yang menimbulkan tetesan air sehingga dapat menimbulkan area kerja yang lembab. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini juga tidak bisa dilakukan penggantian. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pekerja dapat memodifikasi lingkungan kerja menjadi tempat yang tidak selalu lembab agar tidak terjadi perkembangbiakan bakteri. Yang keempat yaitu administrasi, membuat plakat sebagai tanda area yang berpotensi menjadi sarang bakteri. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat memakai sarung tangan dan safety shoes agar tidak terpapar langsung ke kulit kita. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard mekanik.
Potensi bahaya dari video tersebut yaitu jarum jahit yang tajam. Resikonya dapat menimbulkan risiko tertusuk pada pekerja atau penjahit. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Dalam hal ini kita tidak dapat menghilangkan jarum jahit karena jarum jahit merupakan komponen penting dalam menjahit. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan pergantian. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini juga belum bisa dilakukan modifikasi pada jarum jahit. Yang keempat yaitu administrasi. Pemberian sosialisasi penggunaan jarum jahit yang baik dan benar. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan untuk meminimalisir risiko tertusuk.